Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap mernon, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Di kalangan umat Buddha ada dua pendapat berkaitan dengan seseorang yang telah meninggal. Yang pertama, seseorang yang telah meninggal langsung diikuti kelahiran kembali. Disebutkan di dalam Dhammapada, tiada perhentian bagimu di perjalanan. Ibarat orang melakukan satu perjalanan, menempuh satu jalan, di tengah perjalanan itu tidak diketemukan halte, tempat perhentian, tidak diketemukan terminal, tidak ditemukan tempat istirahat. Jadi langsung begitu meninggal saat ini, langsung ketika juga itu diikuti kelahiran berikutnya. Tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Kemudian pandangan yang kedua, seseorang yang meninggal ada masa jeda, ada masa transisi. Masa jedanya transisi untuk kelahiran kembali itu 49 hari. Apabila seseorang selama 49 hari yang telah meninggal, kebajikannya kurang, cenderung untuk terlahir di alam-alam rendah, alam-alam yang tidak menguntungkan. Tetapi sekalipun kebajikannya itu kurang, namun ada satu bentuk kepedulian dari keluarga yang hidup yang ditinggalkan untuk mengirim doa, mengirim pelimpahan-pelimpahan jasa, maka sangat membantu kelahiran di alam berikutnya, alam yang baik. Kurang lebih 49 hari ini. Ada yang mempraktekkan 49 hari itu tiap hari melakukan doa, melakukan pelimpahan jasa, membuat kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu diatasnamakan yang telah meninggal. Atau pahala kebaikan itu diberikan kepada yang telah meninggal tiap hari 49 hari. Namun ada juga yang mengambil singkat 7 hari sekali, 7 kali 7 diakhiri 49 hari, setiap 7 hari sekali membawakan pelimpahan jasa. Kemudian ada yang dijujuk lagi terakhir 49 hari. Kenapa kok 49 hari? Karena hari yang sangat menentukan sekali kelahiran seseorang di alam yang lain, dengan harapan kehidupan yang lebih baik, alam surgawi selama 49 hari. Maka ada juga tradisi ya yang mengirim rumah-rumah itu bakarnya 49 hari. Namun ada juga yang langsung, itu tergantung keyakinan seseorang ya. Di samping doa pelimpahan jasa diberikan keluarga kepada yang telah meninggal sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada beliau, ada beberapa simbol-simbol penghormatan dan simbol-simbol harapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Kita telah membawakan doa tadi Amitabha. Kita memohon berkah pelindungan kepada Buddha Amitabha, karena Buddha Amitabha di dalam janji prasetyanya yang ke-18
barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka akan dijemputnya dan ditaruh di alam surga bahagianya. Sudah menjadi keinginan wajar setiap orang, setiap agama, hidup bahagia di dunia, panjang umur, sejahtera, kalau mati masuk surga. Jadi penghormatan itu bisa melalui doa. Kemudian penghormatan yang lain dan sebuah harapan juga, di samping peti jenazah kita lihat rumah-rumahan yang bagus, yang megah, yang pernah saya lihat ini yang paling besar ya, rumah-rumahan ini. Sebuah doa yang hidup kepada yang telah meninggal. Setelah sepeninggalan ini, beliau bisa menempati rumah yang megah dan mewah seperti gambaran rumah yang kita kirim ini. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak? Setelah meninggal almarhum bisa menempati rumah yang megah dan mewah ini? Untuk menjawab itu ada sebuah cerita Buddhis. Ada seorang biku di zaman Sang Buddha itu bisa berkunjung di alam surga. Ketika berkunjung di alam surga, mendapati melihat rumah megah mewah masih kosong, belum berpenghuni. Biku ini penasaran, rumah siapa itu? Turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha kan bisa melihat alam-alam kehidupan. Tanya Sang Buddha, rumah siapa? Sang Buddha itu kok di surga dan masih kosong, istana yang masih kosong. Perlu kamu ketahui, itulah milik orang-orang yang berbuat kebajikan. Sekalipun belum meninggal, orang-orang yang berbuat bajik, pahala kebaikannya sudah tercipta di alam-alam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa tadi akan menjadi kenyataan. Saya yakin semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, membesarkan putra-putrinya dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai anggota-anggota yang lain, telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan semua makhluk. Dan juga rumah-rumah itu samping bentuk doa bisa kita lihat agar beliau tidak melekat lagi terhadap apa yang dipunyai, karena besok akan dibakar. Dengan dibakar seolah-olah sudah dibawakan semua peninggalannya. Kemudian yang ketiga bisa kita maknai, kita yang terakhir tadi memberikan penghormatan rumah-rumahan. Hendaknya ahli waris yang ditinggalkan bisa menghormati jerih payah dan warisan dari orang tua kita yang telah tiada. Jangan sampai setelah orang tua tiada kita berpikir untuk menjual, ya untuk foya-foya, namun berpikirlah untuk mengembangkan jerih payah karya dari leluhur-leluhur dari orang tua yang telah tiada. Itulah penghormatan dan menjaga nama baik almarhum. Semoga dengan dukungan doa yang kita sama-sama doakan ini, dukungan dengan sarana tradisi maupun sarana-sarana yang lain, dan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, apa yang menjadi harapan keluarga almarhum segera menikmati alam bahagia, alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.